wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan selamat siang kepada Ibu Eka Andriani selaku dosen pengampu Gizi Daur Kehidupan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Gizi Daur Kehidupan untuk memenuhi tugas UTS. Oke, baik. Saya langsung share screen. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Gizi Daur Kehidupan dengan dosen pembimbing Ibu Eka Andriani, SKM MSI. Oke. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Winda Novita Ramadan dengan 3 digit NPM terakhir 014 dari kelas 3B. Untuk topik yang akan saya bahas itu adalah mengenai gizi daur kehidupan, mengenai ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, anak, remaja, manula. Ada yang akan dijelaskannya mengenai definisi daur kehidupannya, masalah gizi, kebutuhan energi dan zat gizi, makanan siang yang dianjurkan. Untuk pembahasan yang pertama, itu mengenai ibu hamil. Definisi kehamilan. Kehamilan manusia terjadi selama 40 minggu antara waktu menstruasi terakhir dan kelahiran di mana 38 minggu dari pembuahan. Istilah medis untuk wanita hamil adalah gravida, sedangkan manusia yang ada di dalam tubuhnya itu dinamakan embrio dengan minggu-minggu awal. Kemudian janin atau fetus sampai kelahiran. Seorang wanita yang hamil untuk pertama kalinya disebut primigravida atau gravida 1. Sedangkan seorang wanita yang belum pernah mengenai hamil dikenal dengan seorang gravida 0. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya ada trimester tahapan kehamilan, di mana trimester 1 itu berlangsung selama 12 minggu. Selama trimester 1 itu kisaran pertambahan berat sebaiknya itu 1 sampai 2 kg, di mana 350 sampai 400 gram tiap minggunya. Untuk trimester 2 itu sekitar 15 minggu dari minggu ke-13 hingga minggu ke-27. Pertambahan komponen dalam tubuh ibu terjadi sepanjang trimester 2 ini. Selanjutnya untuk trimester 3 atau end trimester ketiga terjadi selama 13 minggu, di mana minggu ke-28 hingga minggu ke-40, sementara pertumbuhan janin dan plasenta penambahan jumlah cairan amnion berlangsung sampai dengan cepat pada trimester ini. Oke. Untuk selanjutnya ada kebutuhan gizi ibu hamil. Konsumsi makanan ibu hamil harus memenuhi kebutuhan gizi untuk dirinya sendiri maupun pertumbuhan janinnya. Oleh karena itu, ibu hamil itu membutuhkan zat gizi yang lebih banyak dibandingkan orang yang sedang tidak hamil. Dengan mengonsumsi pangan tetap beraneka ragam dan juga seimbang dengan jumlah yang porsinya. Janin tumbuh dengan mengambil zat-zat gizi dari makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil dan dari simpanan zat gizi yang berada di dalam tubuh ibunya. Selama hamil, ibu harus menambah jumlah jenis makanan yang dimakan untuk mencukupi kebutuhan gizi ibu hamil dan janinnya. Selain itu, gizi juga diperlukan untuk persiapan memproduksi ASI. Bila makanan ibu sehari-hari tidak cukup mengandung zat gizi yang dibutuhkan, maka janin akan mengambil persediaan yang ada di dalam tubuh ibunya, seperti sel lemak sebagai sumber kalori dan zat besi. Selanjutnya, oleh karena itu, ibu hamil harus mempunyai status gizi yang baik sebelum hamil dan mengonsumsi makanan yang beraneka ragam, baik proporsi maupun jumlahnya. Nah, selanjutnya ada masalah gizi pada ibu hamil, di mana ada beberapa masalah gizi yang akan dialami oleh ibu hamil. Yang pertama, kekurangan energi kronis atau yang sering kita kenal dengan KEK. Kekurangan energi kronis atau KEK ini adalah di mana ibu menderita keadaan kekurangan makanan yang berlangsung menahun atau kronis, yang mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada ibu. Kondisi tersebut akan menyebabkan bentuk tubuhnya pendek pada anak menjadi stunting atau kurus wasting pada saat ia dewasa. Selanjutnya ada anemia, di mana anemia dalam kehamilan ini adalah kondisi ibu dengan kadar hemoglobin Hb 11 gram persen pada trimester 1 dan 3, sedangkan pada trimester 2 itu kadar hemoglobinnya 10,5 gram persen.
Hamilnya selama kehamilan ini memerlukan perhatian yang khusus karena berpotensi membahayakan bagi ibu dan anak, terlebih lagi ketika akan melahirkan. Selanjutnya ada gaki atau gangguan akibat kekurangan yodium. Adalah setiap kelainan yang ditemukan akibat defisiensi yodium, di mana yodium itu adalah salah satu mineral yang diperlukan tubuh dalam jumlah kecil, tetapi mempunyai fungsi penting untuk kehidupan. Yodium yang ada di kelenjar tiroid digunakan untuk mensintesis hormon tiroksin. Selanjutnya ada hormon tetrahydrotiritonin atau T4 dan triiodothyronin atau T3. Hormon tersebut diperlukan untuk pertumbuhan normal, perkembangan fisik, serta mental pada manusia. Nah, teman-teman, ada juga makan siang yang dianjurkan untuk ibu hamil, di mana ibu hamil sebaiknya siapkan menu makanan siang dengan gizi yang seimbang. Hal ini untuk menunjang tumbuh kembang janin serta kesehatan untuk calon ibu. Menu seimbangnya ini adalah yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan serat yang diperlukan untuk pertumbuhan perkembangan janin serta menjaga kesehatan ibu. Contoh menu makan siang yang baik adalah misalnya dengan nasi, dengan lauknya itu adalah daging empal, tahu, tempe, semangkuk sayur sup. Makanan siang paling baik ditutupi dengan makanan penutup berupa potongan buah dan minum air putih. Selanjutnya yang akan saya jelaskan di sini adalah fase ibu menyusui. Menyusui itu adalah proses alami bagi seorang ibu untuk menghidupi bayinya pasca melahirkan melalui pemberian ASI atau air susu ibu. Nah, jadi pengertian ibu menyusui ini adalah suatu proses alami yang dilakukan seorang ibu untuk dapat memberikan makanan dalam bentuk ASI kepada bayinya. Teman-teman, ibu menyusui juga membutuhkan gizi, di mana ada banyak. Yang pertama ada karbohidrat, salah satunya. Kebutuhan nutrisi ibu menyusui yang pertama adalah karbohidrat. Nutrisi ini juga menjadi kebutuhan gizi ibu yang harus terpenuhi selama masa kehamilan, dibanding ketika tidak menyusui. Ibu membutuhkan kalori lebih besar per harinya, yaitu tambahan sebanyak 400 hingga 500 kalori. Meskipun demikian, tambahan kalori tersebut dibutuhkan oleh ibu untuk berbeda-beda. Umumnya tergantung oleh frekuensi menyusui bayi, kesehatan bayi, berat badan ibu, serta metabolisme tubuh. Kebutuhan kalori yang tinggi bisa tercukupi dengan mengonsumsi karbohidrat. Pilihlah karbohidrat kompleks seperti nasi, oatmeal, roti gandum, atau kentang yang memiliki kalori yang cukup. Makanan-makanan tersebut juga dapat menjadi sumber kekuatan serta membuat ibu kenyang lebih lama. Selanjutnya ada protein. Protein ini dibutuhkan ibu menyusui yang harus ada dan tercukupi setiap harinya. Protein dibutuhkan oleh si kecil untuk membentuk jaringan tubuh, organ, sistem saraf. Tak hanya itu, protein yang cukup juga mampu mendukung perkembangan otak sehingga bayi akan tumbuh lebih cerdas. Protein sangat diperlukan oleh bayi di awal kehidupannya. Bayi yang kekurangan sumber protein, baik dari ASI maupun dari cadangan tubuhnya, akan sulit berkembang dengan optimal. Bagi ibu, protein juga baik untuk proses pemulihan pasca melahirkan. Beberapa makanan yang mengandung protein tinggi antara lain ada telur, daging tanpa lemak, ada ikan, ada produk susu untuk ibu hamil. Dan yang terakhir ada kalsium, di mana kalsium juga merupakan salah satu kebutuhan nutrisi ibu menyusui yang harus terpenuhi. Kalsium yang dibutuhkan adalah sebanyak 1.300 mg setiap harinya. Kalsium berperan dalam pembentukan tulang dan gigi bayi, serta mencegah ibu mengalami osteoporosis. Pasalnya, ketika ibu kekurangan kalsium, bayi akan menyedot cadangan kalsium dari tubuh ibu. Akibatnya, ibu bisa mengalami osteoporosis. Oke, selanjutnya ada masalah gizi yang dialami oleh ibu menyusui. Masalah gizi ini meskipun sering berkaitan dengan masalah kekurangan pangan, pemecahannya tidak selalu berupa peningkatan produksi dan perdagangan pangan. Pada kasus tertentu seperti dalam keadaan krisis, ada seperti bencana, perang, kekacauan sosial, masalah gizi itu muncul akibat masalah ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.
Nah, masalah gizi yang ditemui pada ibu menyusui itu yang pertama ada anemia gizi, kekurangan vitamin A, ada gangguan akibat kekurangan iodium atau GAKI, kekurangan energi protein atau KEP, KEP, dan kekurangan vitamin D. Selanjutnya ada makan siang yang dianjurkan. Ini adalah salah satu contoh makan siangnya, di mana ibu menyusui, mohon maaf, bisa menggunakan selingan terlebih dahulu seperti bubur kacang hijau jumlahnya 1 mangkuk. Nah, untuk makan siangnya bisa nasi 2 kali 3/4 gelas bening atau sekitar 200 gram. Ada dengan sayurnya itu tumis kangkung atau semur daging kentang, 1 potong sapi dengan beratnya 50 gram, sup kacang merah 1 mangkuk atau air jeruk 1 gelas. Selanjutnya, fase yang akan saya bahas yaitu fase bayi. Bayi adalah masa tahapan pertama kehidupan seorang manusia setelah terlahir dari rahim seorang ibu. Pada masa ini, perkembangan otak dan fisik bayi selalu menjadi perhatian yang utama, terutama pada bayi yang terlahir prematur maupun bayi yang terlahir cukup bulan namun memiliki berat badan rendah. Baik ibu maupun bapak dari orang terdekat si bayi juga harus selalu mengawasi serta memberikan perawatan yang terbaik bagi bayi sampai dia berumur 1 tahun. Bayi itu adalah anak yang berumur 0 bulan sampai 12 bulan. Oke, selanjutnya ada kebutuhan gizi untuk bayi 0 sampai 6 bulan, teman-teman. Di mana untuk zat gizi makronya, ini ada energi sebesar 550 kalori. Proteinnya 12 gram, lemaknya 34 gram, karbohidrat 58 gram. Mikronya sebesar kalsium 200 mg, fosfor 100 mg, magnesium 30 mg, natrium 120 mg, kalium 500 mg. Nah, ada kebutuhan gizi untuk bayi 7 sampai 11 bulan. Untuk makronya ada energi sebesar 725 kilokalori, proteinnya sebesar 18 gram, lemaknya 36 gram, karbohidrat 82 gram, seratnya 10 gram, airnya 800 ml. Untuk mikro, kalsiumnya 250 mg, fosfornya 250 mg, magnesiumnya 555 mg maksud saya, natriumnya ada 200 mg, kaliumnya 700 mg, dengan besinya adalah 7 mg. Selanjutnya ada panduan makanan untuk bayi ada 0 sampai 6 bulan. Itu bayi masih menggunakan ASI eksklusif dari ibu. Jadi bayi belum mengonsumsi makanan sampai 6 bulan. Jadi makanan terbaik pada fase ini adalah ASI eksklusif. Tapi apabila bayinya menggunakan sufor, berarti makanan yang dianjurkan itu adalah mengonsumsi sufornya dengan baik, dengan teratur sesuai dengan kebutuhan bayi. Selanjutnya untuk paduan makanan bayi usia 7 sampai 11 bulan, berdasarkan pedoman gizi seimbang dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, komposisi bahan makanan untuk MPASI dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, MPASI lengkap terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur, dan buah. Selanjutnya ada MPASI sederhana terdiri dari makanan pokok, lauk hewani atau nabati, dan sayur atau buah. Sementara kriteria MPASI yang baik untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi, yakni yang pertama itu adalah padat energi, protein, serta zat gizi mikro seperti zat besi, kalsium, vitamin A, vitamin C, dan juga folat. Tidak mengandung bumbu yang tajam dan menggunakan gula, garam, penyedap rasa, pewarna, maupun pengawet yang secukupnya saja. Tidak perlu berlebihan. Mudah saat dimakan dan disukai oleh anak. Biasanya anak menyukai makanan yang lebih menarik. Selanjutnya ada fase balita, di mana balita ini adalah anak di bawah 5 tahun atau sering kita singkat dengan balita. Merupakan salah satu periode manusia setelah bayi yang rentan usianya dimulai dari 2 sampai 5 tahun. Atau bisa digunakan perhitungan bulan yaitu usia 24 sampai 60 bulan. Periode usia ini disebut juga sebagai usia prasekolah. Oke.
kebutuhan gizi untuk anak 1 sampai 3 tahun sebagai acuan menurut angka kecukupan gizi tahun 2013. Kebutuhan gizi makro harian balita usia 1 sampai 3 tahun ini energinya 1.125 kilokalori, proteinnya 26 gram, karbohidratnya 155 gram, lemak 44 gram, airnya 1.200 ml, dan seratnya 16 gram. Untuk vitamin, vitamin A 400 mikrogram, vitamin D 15 mikrogram, vitamin E 6 miligram, vitamin K 15 mikrogram. Untuk mineralnya, kalsium 650 gram, fosfor 500 gram, magnesium 60 miligram, natrium 1000 miligram, dengan zat besinya ada 8 miligram. Selanjutnya ada kebutuhan gizi anak 4 sampai 5 tahun, sama seperti tadi dilihat dari angka kecukupan gizi tahun 2013. Untuk energinya itu ada 1.600 kilokalori, proteinnya 35 gram dengan karbohidrat 220 gram, lemaknya ada 62 gram, airnya 1.500 ml, terus seratnya 25 gram, vitaminnya ada A 450 mikrogram, D 15 mikrogram, E-nya ada 7 miligram, vitamin K-nya ada 20 mikrogram. Sementara dengan mineralnya kalsium 1000 gram, fosfor 500 gram, magnesium 95 miligram, natrium 1200 miligram, dengan zat besi 9 miligram. Nah, selanjutnya ada masalah bagi gizi pada balita. Yang pertama, itu yang paling sering kita temui adalah stunting. Di stunting ini adalah kondisi tinggi badan anak jauh lebih pendek dibandingkan tinggi badan anak yang seharusnya. Penyebab utama stunting ini adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi di dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun. Selanjutnya, yang kedua ada menurut Global Nutrition Report tahun 2014, Indonesia merupakan salah satu dari 17 negara yang memiliki 3 masalah gizi pada balita bertolak belakang. Di satu sisi mengalami kekurangan gizi, tapi di satu sisi lainnya ada juga yang mengalami obesitas. Berbagai permasalahan itu ada stunting atau wasting atau kurus, dan obesitas atau gizi berlebih. Nah, selanjutnya ada makanan yang dianjurkan. Ini adalah salah satu contoh makanan yang dianjurkan untuk balita. Dengan cemilannya bisa 2 potong buah pepaya ukuran besar atau beratnya itu 200 gram untuk 2 potong. Selanjutnya ada makan siang, ada 1 piring nasi putih 100 gram. Nasi putihnya sebenarnya bisa menyesuaikan teman-teman. Tapi kalau misalnya nasinya dikurangi, alangkah baiknya lauknya yang ditambah agar kebutuhannya tetap tercukupi. Selanjutnya ada 1 mangkuk sedang sayur bayam bening, 1 potong dada ayam panggang tanpa kulit 55 gram, 1 potong tahu 50 gram. Oke, untuk balita itu teman-teman bisa menyesuaikan makanannya agar balita ini tidak pilih-pilih dalam makanan ketika ia dewasa. Jadi bisa dibiasakan dari ia balita. Selanjutnya adalah fase anak. Pada usia ini, otak anak mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, yang dikenal dengan istilah emas atau the golden age. Masa ini adalah fase 0 sampai 2 tahun, harus mendekati stimulasi secara penyeluruh, baik kesehatan gizi, pengasuhan, serta yang paling penting adalah pendidikan. Oke, selanjutnya ada usia anak 5 sampai 12 tahun. Periode 5 hingga 12 tahun ini sangat penting bagi kehidupan anak. Pada tahun-tahun ini, gigi sementara atau gigi susu mulai tanggal dan diganti dengan gigi tetap atau gigi dewasa hingga usia belasan tahun. Gigi tetap mempunyai ukuran yang lebih besar daripada gigi susu sehingga sesuai dengan bentuk rahang gigi dewasa. Juga mempunyai jumlah lebih banyak, yaitu 32 buah. Sementara gigi susu adalah 20 saja. Pada umumnya, kebutuhan jiwanya tenang, sudah bisa diajak ngobrol, di sekolahnya rajin belajar, mematuhi segala perintah gurunya, daya ingatnya lebih kuat karena pada sedang masa golden age ini, sangat mudah menghafal, tetapi juga lekas lupa lagi. Kemampuan berpikir secara penaranan dan logika belum begitu berkembang.
Oke, untuk kebutuhan gizi pada anak, seperti yang teman-teman lihat, ada beberapa seperti yang akan saya sebutkan, ada energi, ada 1.400 kilokalori, proteinnya 25 gram, lemak totalnya ada 50 gram, omega 3-nya ada 0,9 gram, omega 6-nya ada 10 gram. Dan lainnya, ada vitamin, ada A450 Fe, B1 0,6 miligram, B2 0,6 miligram, dan lainnya. Ada mineral seperti kalsium, fosfor, magnesium, zat besi, iodium, seng, dan juga selenium. Jadi dapat disimpulkan bahwa makin pertumbuhan anak, makin besar juga kebutuhan gizinya. Nah, untuk permasalahan yang dihadapi oleh pada masa anak-anak ini, ada yang pertama adalah kekurangan vitamin A. Menurut Kemenkes Republik Indonesia, kekurangan vitamin A atau KVA sebenarnya termasuk ke dalam masalah gizi anak Indonesia yang sudah dapat dikendalikan. Meskipun begitu, tetap saja Anda harus waspada mengenai kemungkinan buah hati tercinta mengalami kondisi yang satu ini. Pasalnya, kekurangan asupan vitamin A dalam tubuh dapat meningkatkan resiko anak terkena beberapa jenis masalah, seperti fungsi penglihatan, gangguan pencernaan, seperti anaknya dapat diare, gangguan sistem kekebalan tubuh, campak. Vitamin A bisa diperoleh dari makanan seperti buah dan sayur, ataupun bisa melalui suplemen multivitamin A. Selanjutnya ada kekurangan gizi atau malnutrisi atau kekurangan gizi merupakan masalah gizi pada balita dengan kondisi tubuh terlalu kurus atau terlalu gemuk. Sama seperti obesitas, anak balita yang kekurangan gizi juga memiliki resiko kesehatan yang buruk. Pasalnya, kebutuhan zat gizi yang kurang terpenuhi di masa pertumbuhan bisa membuat anak lebih mudah sakit dan terkena infeksi di awal kehidupannya. Selanjutnya, hal tersebut bisa berpengaruh pada kesehatan anak ketika ia sudah dewasa. Terus kurang gizi juga bisa menyebabkan masalah pada si kecil. Yang pertama bisa masalah kesehatan jangka pendek dan jangka panjangnya. Tubuh kesulitan untuk memulihkan diri ketika terkena penyakit, beresiko terkena infeksi, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, ada makanan untuk anak. Nah, makannya itu sebanyak 3 kali sehari, ada pagi, siang, dan malam. Rutin makan ikan serta sumber protein lainnya. Anjuran proteinnya itu karena sebesar 70% ya protein nabati. Perbanyak makan sayur dan buah. Batasi makanan yang cepat saji seperti jajanan, karena pada usia anak-anak juga sudah mulai mengerti tentang jajan, tentang cemilan, baik itu manis atau asin yang mengandung banyak lemak. Nah, contoh makan siang yang bisa digunakan itu yang pertama menggunakan nasi, ikan goreng, sayurnya bisa menggunakan capcay dan diakhiri dengan mengonsumsi buah. Boleh stroberi, buah mangga, boleh. Oke, fase selanjutnya setelah fase anak yaitu fase remaja, di mana remaja ini adalah seorang yang berada dalam masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Masa remaja umumnya terjadi dalam rentan usia 10 sampai 24 tahun dan dibagi menjadi 3 tahapan perkembangan. Anak usia remaja juga cenderung memiliki rasa penasaran yang tinggi tanpa kontrol yang tepat dari dirinya sendiri maupun orang tua. Hal ini bisa membuat mereka terjerumus pada kenakalan remaja. Oleh sebab itu, penting bagi orang tua untuk memberi perhatian dan pengawasan pada anak remaja dengan baik. Selanjutnya ada fase remaja awal, itu di mana dari 10 sampai 13 tahun. Fase remaja awal ini terjadi dalam rentang 10 sampai 13 tahun. Pada masa ini anak tumbuh lebih cepat dan mengalami tahap awal pubertas. Anak mulai memperhatikan munculnya rambut ketiak dan kemaluan, pertumbuhan payudara bagi perempuan, keputihan, mulai menstruasi atau mimpi basah, dan yang lainnya. Anak juga mulai sadar mengenai penampilannya sehingga memperhatikan hal tersebut. Selanjutnya ada remaja pertengahan, terjadi 14 sampai 17 tahun. Pada fase ini, pertumbuhan remaja laki-laki mulai berjalan lebih cepat. Tubuhnya akan semakin tinggi dan besar ototnya semakin besar, dada dan bahu semakin lebar. Sedangkan pada anak perempuan, pinggang, pinggul, dan bokong itu mulai membesar, alat reproduksi mulai berkembang, dan lain sebagainya.
Pada remaja akhir itu umur 18 sampai 24 tahun, di mana fisik anak telah sepenuhnya berkembang. Jadi sudah berkembang dan sudah dalam masa ini, perubahan lebih banyak terjadi dalam dirinya. Ia mulai bisa mengendalikan dorongan emosional yang muncul, merencanakan masa depannya akan seperti apa, dan memikirkan konsekuensi yang akan ia hadapi jika melakukan perbuatan yang tidak baik. Pada remaja akhir ini lebih dewasa, lebih bisa menyelesaikan masalah sendiri, tubuhnya sudah berkembang, dan pergaulan remaja masa ini tuh kerap dikaitkan dengan kenakalan remaja seperti berkelahi, tawuran, seks bebas, atau bahkan penggunaan obat-obatan terlarang. Jadi, pastikan Anda memberikan batasan dan pengawasan yang tepat pada anak. Arahkan ia pada pergaulan dan kegiatan yang positif sehingga tidak salah melangkah. Kebutuhan zat gizi makronya ada energi laki-laki 247,5 kilokalori, sedangkan perempuan 2.125 kilokalori. Proteinnya laki-laki 72 gram dan perempuan 69 gram. Lemaknya untuk laki-laki 83 gram dan perempuan 71 gram. Karbohidratnya 340 gram dengan perempuan 292 gram. Laki-laki 35 gram dan perempuan 30 gram. Laki-laki dan perempuan 2000 mili untuk airnya. Kebutuhan gizi mikro ada kalsium untuk laki-laki dan perempuan 1.200 mg, fosfornya 1.200, natriumnya 1.500, kalium untuk laki-laki 4.700 mg, untuk perempuan 4.500, zat besinya untuk laki-laki 19 mg, sedangkan untuk perempuan 26 mg, iodiumnya laki-laki dan perempuan 150 mikrokilogram, Sengnya ada 18 miligram dengan perempuannya 16. Nah, pada masalah gizi pada remaja. Remaja Indonesia saat ini mengalami 3 masalah gizi, yaitu triple burden of malnutrition. Ketiga masalah ini disebut sebagai kekurangan gizi, kelebihan berat badan, dan kekurangan zat gizi mikro dengan anemia. Padahal masa remaja ini merupakan masa yang sangat penting dalam pembentukan perilaku yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi. Oleh karena itu, jika tidak ditangani dengan baik dan sesegera mungkin, permasalahan gizi pada remaja saat ini akan berkontribusi pada berbagai penyakit kronis di kemudian hari. Ada juga penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti dari Departemen Ilmu Gizi FKUI RSCM dan Cluster Human Nutrition Research Center atau HNRC, di mana IMARI FKUI ini berkolaborasi dengan UNICEF. Dia ini menjelaskan bahwa data penurunan aktivitas fisik baik di dalam maupun di luar sekolah, gangguan pola makanan, kebiasaan mengkonsumsi makanan, dapat keberagam buruk makanan merupakan faktor yang sangat penting memicu masalah pada remaja. Oke, untuk makan siang pada remaja, yang pertama kita pastikan dulu biasakan mengonsumsi ikan dan sumber protein lainnya. Perbanyak mengonsumsi sayuran dan cukup buah-buahan, biasakan membawa bekal makanan dan air putih dari rumah, batasi makanan siap saji. Contoh makan siang, bisa mengonsumsi nasi dengan lauk tumis brokoli serta daging sapi dan sepotong tempe. Camilannya bisa berupa buah seperti 2 buah jeruk atau kiwi ukuran sedang. Memberikan sepiring nasi putih dengan lauk pada ayam bakar tanpa kulit, sayur buncis, dan juga tumis oncom. Nah, fase yang terakhir, teman-teman, adalah fase manula, di mana manula adalah tahap akhir perkembangan pada daur kehidupan manusia dan ditandai oleh gagalnya seseorang untuk mempertahankan keseimbangan, kesehatan, kondisi stres fisiologinya. Manula juga berkaitan dengan penurunan daya kemampuan untuk hidup dan kepekaan secara individual. Menurut WHO, manula ini adalah pria dan wanita yang telah mencapai usia 60 sampai 74 tahun.
Oke, untuk kebutuhan gizi pada manula, di mana peran makanan dan zat gizi seringkali berubah selama penuaan. Selain mengurangi resiko penyakit dan penundaan kematian, diet berkontribusi pada kesehatan. Sehat berarti memiliki energi dan kemampuan untuk melakukan kegiatan yang ingin ia lakukan. Banyak lansia memiliki kebutuhan gizi khusus karena penuaan mempengaruhi penyerapan, penggunaan zat gizi, dan ekresi. Angka kecukupan gizi (AKG) Indonesia tahun 2019 memisahkan kelompok orang yang berusia 50 tahun ke atas menjadi dua kelompok, yaitu usia 50 sampai 70 dan 71 tahun ke atas. Berdasarkan Healthy Eating Index atau HEI, lansia perlu tiga, yaitu yang pertama meningkatkan asupan serealia utuh, sayuran hijau tua dan orange, kacang-kacangan, dan susu. Yang kedua itu memilih bentuk makanan yang lebih padat gizi, yaitu makanan yang rendah lemak, padat, dan bebas gula tambahan. Selanjutnya yang ketiga, menurunkan asupan natrium dan lemak jenuh. Penelitian lain menunjukkan bahwa lansia memiliki asupan kalori, lemak total, serat, kalsium, magnesium, seng, tembaga, folat, dan vitamin B12, C, E, dan D yang tergolong rendah. Selanjutnya, untuk permasalahan gizi pada manula, itu yang pertama adalah gizi lebih, di mana kegemukan atau gizi lebih merupakan masalah umum terjadi pada manula di atas 40 tahun. Banyak faktor penyebab terjadinya kegemukan ini. Pada usia manula terjadi penurunan kegiatan sel, sehingga kebutuhan akan zat gizi juga menurun, teman-teman. Dengan asupan makanan yang tetap dan kegiatan yang menurun mengakibatkan kelebihan makanan dalam tubuh. Yang akhirnya itu mengakibatkan kegemukan bahkan menjadi penyakit seperti jantung, diabetes mellitus, hipertensi, penyempitan pembuluh darah, dan merupakan penyakit yang erat dengan kegemukan. Oke, selanjutnya ada gizi kurang, di mana gizi kurang pada manula terjadi akibat anoreksia yang berkepanjangan dan mengakibatkan penurunan berat badan. Sering pula gizi kurang merupakan akibat dari penyakit infeksi kronis, keganasan, penyakit jantung, kognitif, ketidaktahuan, masalah sosial, ekonomi, atau sebab yang tidak diketahui. Kehilangan berat badan terjadi amat berlebihan sehingga asupan makanan tidak dapat mengimbangi kehilangan yang begitu cepat. Keadaan yang kurang gizi berpendapat mendapat penanganan diet khusus dan penetapan pengobatan dietetik memperhatikan penyebab serta kondisi si manula ini. Nah, yang terakhir itu adalah makan siang bagi manula, di mana jadikan makan siang pada manula ini sebagai makanan besar. Karena kita semua sebenarnya membutuhkan lebih banyak kalori di awal hari, teman-teman. Karena lebih dari 70% manula itu seringkali saat makan malam, para manula terlalu lelah untuk menghabiskan makanan dan beberapa manula memiliki lebih banyak masalah pencernaan di malam hari yang nantinya akan mengganggu tidur mereka. Contohnya, selingan itu bisa buah pisang. Jika ingin mengonsumsi nasi, mungkin salah satunya bisa nasi dengan sup ayam. Sedangkan untuk kalau misalnya tidak ingin mengonsumsi nasi nih, teman-teman bisa melanjutkannya dengan oat dan pisang yang telah dihancurkan. Selanjutnya nanti akan diaduk menjadi satu. Oke, dan jangan lupa untuk meminum air putih yang banyak. Oke, mungkin untuk presentasi saya sudah selesai. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya masih proses dalam belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih Ibu dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkesempatan untuk menonton video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sekali lagi. Saya Winda Novita Ramadan dengan 3 digit NPM terakhir 014 dari kelas 3B. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.